Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yesus disebut dengan beberapa sebutan anak. Dia disebut sebagai anak Abraham, dia disebut sebagai anak Daud, dia juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa dia disebut sebagai anak Abraham? Dia disebut sebagai anak Abraham atau keturunan Abraham karena dia adalah kunci janji berkat Allah bagi setiap kita yang percaya. Kenapa dia disebut sebagai anak Daud? Karena dia adalah kunci dari janji Allah untuk kerajaan bagi setiap orang percaya, bahwa kita akan turut memerintah bersama dengan dia. Dan dia disebut sebagai anak Allah karena dia adalah Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang memberi masukan-masukan kekuatan bagi setiap kita melalui firman Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita yang sejati hanya kita rebut, kita raih dalam firman Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbicara kata-kata yang menyakitkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbicara kata-kata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbicara dengan kata-kata yang membawa kebimbangan, membawa ketidakpastian, membawa kekhawatiran. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan selalu adalah jaminan kekuatan dan kemenangan kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Mesias adalah anak Daud. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu janji Tuhan, salah satu nubuatan firman Tuhan tentang Mesias yang diakui dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi adalah bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Waktu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Bartimeus berbicara itu bukan sekadar berbicara. Karena dia berbicara itu sebetulnya dengan pemahaman yang jelas, dengan pengertian yang jelas, bahwa Yesus yang dia panggil bukan sekadar nabi. Yesus yang dia panggil bukan sekadar dalam tanda petik pelayan Tuhan yang mau melayani. Tapi dia begitu yakin, dia begitu percaya, meskipun matanya tidak melihat, tetapi ia begitu yakin, ia begitu percaya, ia mengerti bahwa Yesus yang sedang lewat di depannya adalah Mesias yang mendatangkan keselamatan bagi setiap yang percaya. Karena itu waktu dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, orang banyak suruh dia diam. Kenapa? Karena orang akan berkata, dia bukan Mesias, dia hanya nabi, dia hanya guru, dia hanya pengajar, dia hanya pembuat mujizat. Tetapi jangan hubungkan dia dengan Mesias. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia berteriak lebih keras lagi. Lalu Yesus membuktikan kemesiasannya. Dia buka telinganya. Orang banyak terkejut melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan kita pelajari hari ini. Terambil dari Lukas pasal 20. Lukas pasal 20. Kita akan sama-sama lihat dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Di sini Yesus mulai mempersoalkan. Kamu berkata bahwa Mesias adalah anak Daud. Apa maksudnya? Ayat 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saya jelaskan tadi bahwa Yesus disebut anak Daud dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah simbol, dengan sebuah lambang bahwa dialah yang memegang kerajaan yang sebenarnya. Karena dalam nubuatan Nabi Yesaya jelas dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, kita tahu persis bahwa Daud adalah salah satu raja yang membawa bangsa umat Allah dalam kemenangan yang luar biasa. Sehingga mereka menyebut Yesus, Mesias adalah anak Daud. Kenapa? Karena mereka begitu yakin yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa Mesias ini bukan hanya sekedar juru selamat, tetapi juga raja yang memberi damai sejahtera dan ketenangan bagi setiap mereka yang percaya. Tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa Yesus menolak disebut anak Daud? Apakah dia menolak disebut Mesias? Nah, ini sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama saya pelajari bahwa mengapa Yesus menolak Mesias disebut sebagai anak Daud. Yang pertama karena Yesus mau menjelaskan bahwa bukan Daud yang menyelamatkan. Karena bangsa Israel akhirnya mulai memiliki pandangan yang salah, memiliki pandangan yang keliru. Bahwa Yesus anak Daud berarti Daud tetap lebih besar. Berarti Daud tetap sumber keselamatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang ditolak, dibongkar oleh Yesus. Karena Yesus mau jelaskan bahwa bukan Daud yang menyelamatkan. Yesus mau membongkar kebenaran yang sebenarnya bahwa Mesias itu hadir sebagai lambang pemerintahan. Mesias itu hadir sebagai sebuah tanda bahwa musuh tidak punya kuasa lagi. Mesias itu hadir untuk membebaskan dari segala ikatan-ikatan kegelapan, sehingga umat Tuhan dapat berjalan dengan merdeka, bebas, dan berkemenangan, dan memerintah bersama dengan Dia. Jadi dengan tegas Yesus mau menjelaskan bahwa bukan Daud yang bisa menyelamatkan, bahwa bukan Daud yang bisa menuntun pada keselamatan. Daud hanya bisa membawa bangsa umat Allah dalam kemenangan terhadap orang Filistin dan peperangan-peperangan lainnya, hanya selama dia menjabat sebagai raja. Tapi lebih daripada itu, tidak ada penghormatan khusus kepada Daud. Dia hanya seorang nabi pilihan Tuhan, dia seorang imam, dia seorang raja yang kehidupannya dapat menjadi teladan, tetapi tidak dapat menyelamatkan yang percaya. Lalu yang kedua yang kita perhatikan, mengapa Yesus menolak Mesias disebut sebagai anak Daud? Yang kedua saya pelajari karena Mesias harus menerima penghormatan lebih dari Daud. Jangan sampai karena disebut Mesias anak Daud, akhirnya hanya Daud yang menjadi sentral, kekuasaan sentral penghormatan. Tetapi bukan lagi Mesias. Coba saudara lihat ayat 43 dikatakan, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Alkitab sudah menggambarkan bahwa Mesias akan menghancurkan setiap lawannya. Mesias akan menundukkan setiap musuhnya. Makanya Paulus dengan tegas berkata, di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sehingga Yesus sedang mau menggambarkan bahwa Mesias harus menerima penghormatan lebih daripada Daud. Karena Daud hanya membawa bangsa Israel dalam sebuah kurun waktu tertentu selama dia memerintah. Tetapi Mesias akan membawa kita dalam kemenangan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, mengapa Yesus menolak Mesias disebut sebagai anak Daud? Yang pertama sudah saya jelaskan buat saudara, karena bukan Daud yang menyelamatkan. Yang kedua sudah saya jelaskan buat saudara, karena Mesias harus menerima penghormatan lebih dari Daud. Dan yang ketiga, karena Mesias yang memberi kemenangan dengan sempurna. Daud dihormati memang karena membebaskan bangsa Israel dari serangan-serangan musuh. Tetapi waktu kita percaya kepada Kristus, maka musuh tidak punya kuasa lagi. Saudara bisa bayangkan, Daud ketika menghadapi Goliat yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Sebetulnya secara akal manusia kelihatannya sudah mustahil. Secara akal manusia kelihatannya sudah tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud kemudian bisa mengalahkan Goliat.
Tetapi Yesus sedang mau menggambarkan bahwa Mesias jauh lebih besar, Mesias jauh lebih dihormati, Mesias bahkan dipanggil oleh Daud sebagai Tuan. Nah, berarti dari sini kita diajar bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Mesias dalam hidup kita, Yesus yang menjadi penyelamat buat hidup kita, Yesus yang menjadi pahlawan perang buat kita, Yesus yang menjadi penjamin keselamatan, kemenangan buat kita. Waktu kita menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita, waktu kita menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan kita, maka setiap kita tertantang untuk menjadi orang-orang yang berani, untuk menjadi orang-orang yang tidak gentar, untuk menjadi orang-orang yang tidak takut, untuk menjadi orang-orang yang tidak cepat mundur dalam menghadapi berbagai perkara dalam hidup ini, karena kemenangan yang sempurna Dia sediakan buat kita. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keputusan terbesar yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah ketika kita mempercayai Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Mengapa kita mempercayai Yesus sebagai Mesias? Karena Dia memang adalah Mesias. Dengan lain kata, orang mau tidak percaya bahwa Dia Mesias, orang mau menolak Dia, bahkan orang mau menghujat Dia sebagai Mesias, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia tetap Mesias. Apa artinya Mesias? Mesias artinya penyelamat. Mesias artinya pembebas. Mesias adalah artinya diurapi untuk melepaskan dan membebaskan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita percaya Yesus adalah Mesias, berarti yang pertama kita harus berani. Yang kedua, waktu kita percaya Yesus adalah Mesias, berarti kita harus melepaskan diri dari segala ikatan dosa. Karena Mesias itu akan membebaskan. Apa artinya? Kita menyebut Dia, mempercayai Dia sebagai Mesias, tapi kita tetap hidup dalam ketakutan. Kita tetap hidup dalam berbagai ikatan dosa. Dan yang ketiga, waktu kita tahu Dia Mesias, berarti jalan kita akan menjadi jalan yang penuh kemenangan. Apa artinya kita menyebut Dia Mesias, tapi kita terus hidup dalam kekalahan, kita terus dipermainkan oleh setan? Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan, mengapa Yesus menolak Mesias disebut anak Daud? Yang pertama, karena bukan Daud yang menyelamatkan, tapi Mesias yang memberi jaminan keselamatan. Yang kedua, karena Mesias memang harus menerima penghormatan lebih daripada Daud. Bahkan Daud sendiri, kata Yesus, menyebut Mesias sebagai tuannya. Yang ketiga, karena Mesias yang dapat memberi kemenangan yang sempurna. Kalau Mesias yang memberi kemenangan sempurna dalam jalan hidup kita, berarti saya tidak boleh takut, saya tidak boleh terikat dengan berbagai ikatan. Dan yang ketiga, saya juga tidak boleh tinggal dalam kekalahan. Saya harus bangkit dan percaya bahwa Kristus yang adalah Mesias itu memberi kepastian selamat bagi saya. Haleluya. Jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Dia adalah Mesias yang memberi kemenangan sempurna buat kita. Jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Karena kami tetap percaya Yesus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus tetap Tuhan yang mengerjakan mujizat. Yesus tetap Tuhan yang memulihkan keluarga. Yesus tetap Tuhan yang mengampuni dosa serta memberi kemenangan dalam setiap pertandingan iman. Itu sebabnya Bapa, kami imani janji Tuhan, dan kami tahu kemenangan Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Bangkitkan iman kita, tetap bersemangat, bersuka cita. Jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.